Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas suatu topik yang saya rasa teman-teman semua concern ya sekarang. Yaitu apakah masih ada crypto bull market di tahun 2025? Banyak sekali teman-teman yang bertanya melalui DM atau di kolom komentar mengenai gimana sih keadaan market yang ada saat ini. Apakah kira-kira dengan outlook yang ada sekarang dari segi technical, fundamentals, dan juga macro factors, apakah kita masih akan memperoleh yang namanya crypto bull market di tahun 2025? Karena memang keadaan yang sangat tidak pasti sekarang, saya yakin sudah membuat teman-teman ini check out ya, dan juga udah melupakan crypto, bahkan udah nggak tahu lagi ya kemana arah market. Nah, di sini kita akan jelaskan, kita akan breakdown sesuai dengan data, fakta, dan angka supaya teman-teman bisa menilai secara objektif kira-kira apakah masih akan ada bull market di tahun 2025 ini. Nah, video ini akan dibagi ke dalam 3 tahapan yang mana kita akan menyajikan ya sesuatu yang sangat komprehensif dan juga sesuai dengan data, fakta, dan juga angka yang terjadi di lapangan. Jadi kita akan bahas ya ini ke dalam 3 bagian. Pertama adalah bagian the cycle theory, kedua adalah the quantitative, dan ketiga adalah the macro. Nah, pertama kita akan membahas terkait the cycle theory atau teori siklus pasar kripto. Kita tahu bahwa siklus market kripto atau kenaikan atau bull market itu selalu revolve around halving event atau suatu event di mana reward dari para penambang ini dibagi setengah. Sehingga keadaan tersebut membuat Bitcoin ini nilai pasarnya ya relatif lebih tinggi. Sehingga setiap kali ada momen halving, harga Bitcoin ini cenderung mengalami yang namanya kenaikan. Nah, di sini kita akan lihat, teman-teman lebih baik punya time in the market atau punya exposure. Gimana caranya? Ya udah, saya tahu ya bahwa halving ini memberikan outlook yang positif ke market rally atau saya bilangnya hanya berpaku pada satu entry point aja. Apalagi di sini Bitcoin. Dan kita tahu outlook-nya akan sangat positif dan masih positif ya sampai sejauh ini. Nanti kita akan bahas ya mengenai outlook yang positif ini. Jadi kita bisa menjadikan cycle theory ini sebagai suatu patokan apakah akan terjadi bull market lagi ya atau tidak di tahun 2025 ini. Karena memang ya lebih baik kita berpaku ya pada sesuatu yang saya bilang masih ya kita bisa bilang sebagai sesuatu yang baku. Dan banyak sekali hedge fund manager, ya, venture capital, para bilioner yang percaya dengan teori siklus market crypto ini. Dan mereka masih senantiasa menjadikan ini sebagai pedoman ya untuk nanti ya, merealisasikan keuntungan ketika harga Bitcoin ini bisa lebih tinggi lagi. Jadi mereka ini nggak sell too early, ya. Mereka tahu time horizonnya kapan. Mereka harus melakukan pembelian, kapan mereka harus melakukan realisasi keuntungan. Ya, yang mana pasti juga realisasi keuntungannya ini secara bertahap. Jadi kita harus ya atau masih tetap bisa ya menggunakan cycle market theory ini sebagai suatu pedoman untuk tahu kapan kita harus merealisasikan keuntungan kita di market cryptocurrency. Nah, market cycle theory ini sebenarnya memiliki beberapa tahapan ya, di mana sebelumnya udah saya jelaskan di YouTube Akademi Kripto mengenai bagaimana ya atau bagian-bagian apa aja di market, terutama terkait dengan siklus market kripto. Nah, ini kita akan bahas aja sedikit ya. Pertama ini ada fase akumulasi, di mana fase ini merupakan fase yang terjadi setelah market itu selesai ya, bear marketnya. Jadi harga udah turun dengan signifikan, kemudian udah nggak bisa turun lebih jauh lagi ya, karena di sini para smart money ini melakukan akumulasi atau pembelian bertahap dalam range yang sama. Dan ketika ini ya terjadi, kita tahu di market itu selalu ada berita-berita negatif ya. Sama seperti di akhir tahun 2022 ya, kita tahu FTX crash, kita tahu Luna crash, dan it was the bottom for everything. Jadi market itu konsepnya unik ya, dia selalu bottom di berita yang paling buruk ya, paling negatif. Tapi top itu ya atau cycle top atau potensi market ini mengalami koreksi sebelum bear market itu selalu tersaji ya, berita-berita yang indah di market. Yang mana ya kita harus reverse psychology di sini, berpikir terbalik atau contrarian thinking, saya udah ajari, supaya kita bisa memperoleh edge-nya di market.
Ya, akumulasi itu selalu ditandai dengan banyaknya berita dan juga sentimen yang negatif oleh potensi approval ETF-nya Bitcoin. Ya, itu yang menyebabkan bull market phase. Kemudian ya, kita lihat ini melakukan yang namanya parabolic race. Parabolic race itu adalah keadaan ya di mana harga itu naik ya ratusan persen dalam waktu yang sangat singkat. Oke, ini case-nya ya bisa kita lihat di tahun 2018 ya dan juga 2021 di mana harga Bitcoin ini mengalami rally yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat dengan keadaan price action yang sekarang, memang Bitcoin ini sudah ke harga all time high-nya. Tapi by fractals ya by price action kita belum ya melihat yang namanya blow off top atau kenaikan yang signifikan. Sekali lagi ini bukan suatu ajakan ya untuk membeli atau sebuah saran keuangan, tapi ya kita hanyalah seorang analis dan kita juga melihat secara objektif bagaimana ya keadaan market yang ada sekarang. Jadi ada kemungkinan ya blow off top ini baru terjadi di tahun depan. Oke, kapannya? Nanti kita akan bahas ya di slide-slide selanjutnya. Kalau semua orang di situ nggak mau mencari keuntungan, oke, ya lantas mengapa mereka berinvestasi di market? Jadi market itu ya teman-teman harus pahami ya suatu kenaikan itu selalu diikuti dengan potensi penurunan. Fase bear market di mana Bitcoin mengalami penurunan yang signifikan dari 69.000 ke 15.500. Oke, teman-teman mungkin masih ingat. Itu tadi sedikit penjelasan ya mengenai skenario dan juga phase dan juga tahap-tahap ketika kita ngomongin ya yang namanya cycle theory. Kira-kira ya saya mau tahu pastinya apa sih pengaruh langsung halving ya, terhadap harga Bitcoin ya. Saya nggak mau bertele-tele ya. Saya mau tahu intinya apa, poinnya apa. Jadi teman-teman harus memahami. Ini sekali lagi data, fakta, dan angka ya bukan kata Kalimasada, tapi memang 1 tahun sebelum Bitcoin halving itu harga Bitcoin selalu ya mengalami kenaikan dan 1 tahun setelah halving ya Bitcoin itu selalu mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat ya sejarah mungkin tidak terulang tapi selalu berirama. Sejarah itu nggak sama, tapi masa depan itu selalu irama ya dari masa lalu. Dan dari tesis ini ya mungkin kita masih bisa berpikir might be ya this year, might be next year adalah potensi ya kenaikan untuk Bitcoin. Nah ini secara siklus market. Kapan kira-kira potensi top dari Bitcoin? Percuma nih saya tahu kapan saya harus membeli, tapi kalau saya nggak tahu ya kapan harus merealisasikan keuntungannya. Sama juga bohong ya, karena teman-teman di sini ya satu-satunya teman-teman bisa kaya ya di market apapun ya, yaitu adalah dengan merealisasikan keuntungan, entah itu keuntungan yang full atau partial. Partial itu sebagian keuntungan aja. Tapi kalau full ya semua keuntungan ini teman-teman realisasikan. Nah, kapan kira-kira topnya bull market? Sekali lagi ya. Not a financial advice dan yang saya ungkapkan di slide ini itu adalah data, fakta, dan angka. Di mana kita bisa melihat ya kecenderungan bahwa top dari market crypto ya atau Bitcoin itu selalu terjadi ya hampir 487 hari setelah halving. Kita udah tahu nih ya timeline-nya. Oke, kita udah tahu lini masanya. Kita udah tahu kapan sih ya saya itu udah harus merealisasikan ya keuntungan di Bitcoin. Sekali lagi ya sejarah nggak mungkin sama tapi selalu berirama. Jadi kalau kita tarik yang 487 hari setelah halving, yaitu keluarnya September tahun 2025. Oke, itu untuk lini masanya, untuk timelinenya. Sekarang harganya. Saya suka menggunakan price action untuk define ya, kira-kira kapan top ya, kapan bottom. Suatu indikator ya yang masih bisa kita jadikan suatu alat pertimbangan di sini. Di market crypto, terutama Bitcoin, itu adalah para miner atau para penambang. Mereka yang memvalidasi transaksi di jaringan Bitcoin. Jadi apa ya yang kira-kira ya, indikator pull multiple ini. Jadi pull multiple ini adalah indikator yang menunjukkan ya apakah saat ini para penambang atau para miner ini berada dalam keadaan yang merugi atau untung. Oke, kalau merugi ya kecenderungannya mereka ini nggak mau jual ya. Siapa yang mau jual rugi. Logikanya seperti itu. Tapi kalau mereka udah dalam keadaan keuntungan ya, hukum permintaan dan penawaran, mereka mau jual sebanyak-banyaknya. This must be a nice
place dan juga a nice price, yaitu have some exposure di Bitcoin untuk saat ini, despite ya harganya udah mengalami kenaikan ratusan persen dari tahun 2023.